Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Haristo Rahman, SPD MPD dengan NUPTK 9862 7706 7113 0272, NIDN 0930059202. Saya merupakan dosen pada jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pengajaran. Pada video ini, saya akan membawakan mata kuliah Strategi Pembelajaran Teknik Bangunan dengan kode mata kuliah 23B12C303. Mata kuliah Strategi Pembelajaran Teknik Bangunan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Secara umum, mata kuliah ini didesain dengan tujuan untuk membekali mahasiswa dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang efektif dan relevan dalam konteks pendidikan teknik bangunan. Melalui kajian teori dan praktik, mahasiswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, kolaboratif, atau yang biasa disebut dengan 4C. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya keterkaitan antara proses pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan soft skill peserta didik. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini memuat 5 poin, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar strategi pembelajaran yang meliputi pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang relevan dalam konteks pendidikan teknik dan kejuruan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai jenis strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi teknik bangunan, kebutuhan peserta didik, dan lingkungan belajar. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan strategi klasikal dalam konteks pembelajaran teknik bangunan. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai strategi pembelajaran ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, keterlibatan siswa, serta ketercapaian kompetensi. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dalam rancangan pembelajaran mikro dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran, karakteristik siswa, dan kebutuhan industri konstruksi. Pada mata kuliah ini menggunakan berbagai macam referensi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Terdapat buku, jurnal internasional, jurnal nasional yang terindeks SINTA, dan berbagai sumber bacaan lainnya sebagai materi perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu demonstrasi, simulasi, diskusi, dan project based learning. Adapun aspek penilaian sebagai indikator ketercapaian dan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri dari 4 indikator penilaian, yakni kehadiran sebanyak 35%, pengerjaan tugas sebanyak 15%,
UTS sebanyak 25% dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh pembelajaran proses perkuliahan yang saya lakukan secara luring dalam kelas. Selamat menyaksikan. Saya. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah strategi pembelajaran teknik bangunan. Bagaimana hari ini? Semangat semua? Oke, ya hari ini itu kita ketemu lagi dengan semangat yang baru. Semoga teman-teman tetap semangat untuk memulai perkuliahan strategi pembelajaran teknik bangunan. Oke, sebelum kita memulai mata kuliah ini, kembali saya mengingatkan bahwa ini mata kuliah strategi pembelajaran. Ya, kita ketahui bersama bahwa strategi itu bagaimana kita mengatur agar pembelajaran yang didapatkan dapat maksimal. Jadi banyak strategi-strategi yang bisa dilakukan, bisa dengan berdiskusi dan sebagainya. Jadi nanti kita akan mendalami lebih banyak apa-apa strategi yang dilakukan dalam pembelajaran. Sebelum kita lebih lanjut memulai materi ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran nanti kita lancar dan nyaman dan teman-teman bisa fokus mendapatkan materi yang diberikan. Oke, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran kita, kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya akan absen dulu ya. Arya? Hadir, Pak. Wira? Hadir, Pak. Mentari? Hadir, Pak. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian umum tentang strategi pembelajaran. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat apa itu strategi pembelajaran? Coba satu orang, ada yang bersedia? Saya, Pak. Menurut saya, strategi pembelajaran itu seperti rencana atau cara guru dalam menyampaikan materi. Misalnya, materi diskusi, ceramah, dan studi kasus. Sedangkan media pembelajaran itu bentuk yang digunakan seperti PowerPoint, video, atau alat peraga. Oke, itu tadi satu. Apa ada yang lain? Coba yang lain. Saya, Pak, kalau saya melihatnya begini, Pak. Kalau strategi itu lebih ke pendekatan atau pola besar dalam mengajar. Tetapi media itu lebih ke benda atau teknologi yang digunakan untuk mendukung si strategi tersebut. Jadi ibaratnya strategi itu sebagai jalurnya dan media itu sebagai kendaraannya. Begitu, Pak, kira-kira dari saya. Ya, terima kasih jawabannya. Baik, kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu macam-macam strategi pembelajaran. Adapun capaian mata kuliah yang diharapkan pada materi ini yaitu kita lihat bersama. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu capaian mata kuliahnya itu mahasiswa diharapkan mampu memberikan contoh dalam penerapan masing-masing strategi pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Ada banyak macam-macam strategi pembelajaran yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui untuk nantinya bisa diterapkan dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah ketika teman-teman lulus nantinya. Secara garis besar ada 6. Yang pertama itu pembelajaran kooperatif, yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga itu pembelajaran mandiri, empat pembelajaran inquiry, kelima pembelajaran berbasis masalah, yang keenam itu pembelajaran diferensiasi. Apa pengertian dari semua strategi pembelajaran ini? Kita akan kupas satu-satu pada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama itu pembelajaran kooperatif. Apa sih itu pembelajaran kooperatif? Definisi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pendidikan yang mempromosikan kerjasama dan keragaman dalam proses belajar mengajar.
di mana siswa bekerja sama dengan kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan yang sama. Adapun manfaat dan kesannya dari pembelajaran kooperatif ini yaitu manfaat pembelajaran kooperatif termasuk peningkatan pemahaman materi, kesehatan mental dan sosial siswa. Ya, karena ini siswa bekerja sama untuk melakukan tujuan pendidikan, jadi itu melatih mental dan sosial siswa dalam pembelajaran kooperatif ini. Lanjut ke yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek. Apa sih itu pembelajaran berbasis proyek? Menurut John Dewey di abad ke-20 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk berorientasi pada pengalaman yang relevan dengan siswa dengan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Ini John Dewey ini sebagai tokoh pelopor dari pembelajaran berbasis proyek ini. Selain John Dewey, ada William yang menyatakan bahwa metode proyek pada awal tahun 1900-an menekankan bahwa pembelajaran aktif melalui kerjasama tim dan penyelesaian proyek. Selain itu ada juga John Amos. Ini 3 tokoh ini yang di dunia pendidikan ini yang mencetuskan bagaimana itu pembelajaran berbasis proyek. Jadi apa intinya itu pembelajaran berbasis proyek? Kita lihat bersama, yaitu pembelajaran berbasis proyek ini ada pembelajaran yang menggabungkan antara teori dan praktek. Penggunaan proyek sebagai alat pembelajaran. Jadi proyek dapat digunakan untuk menggabungkan teori dan praktek, memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep yang diajarkan dalam konsep nyata. Itulah poin inti dari pembelajaran berbasis proyek ini. Yang kedua itu peningkatan keterampilan tim. Pembelajaran berbasis proyek ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan kerjasama tim. Kenapa demikian? Karena proyek berbasis tim ini memperkenalkan kepada siswa untuk kerjasama dengan tim, memperkuat keterampilan kerjasama dan koordinasi antar anggota tim. Itu untuk inti dari pembelajaran berbasis proyek ini. Oke, yang selanjutnya tadi kan sudah pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya kita ke model strategi pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga itu pembelajaran mandiri. Kita lihat, mau perhatikan semua di slide pembelajaran mandiri. Apa sih itu pembelajaran mandiri? Pembelajaran mandiri menurut definisinya adalah pembelajaran proses belajar secara aktif, sadar dan bertanggung jawab yang dilakukan dengan atau tanpa keterlibatan langsung oleh pendidik. Jadi dalam artian di sini pembelajaran mandiri itu pembelajaran sendiri oleh siswa atau peserta didik tanpa ada proses yang mensangkut pautkan pendidik atau guru mata pelajaran. Pembelajaran ini menekankan pada inisiatif siswa, manajemen waktu belajar siswa, dan motivasi internal siswa itu. Jadi ketika motivasi internal siswa itu rendah, jadi pembelajaran mandirinya mungkin mereka merasa untuk belajar, malas belajar, itu pembelajaran mandiri. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran mandiri itu teman-teman bisa lihat di slide, belajar atas kesadaran sendiri. Itu ciri-ciri pertama pembelajaran mandiri. Yang kedua itu menetapkan tujuan belajar secara pribadi. Jadi pembelajaran mandiri itu ada tujuan pribadi yang ditetapkan sendiri. Selanjutnya melibatkan refleksi diri dan evaluasi diri sendiri. Jadi kalau kita belajar menggunakan strategi pembelajaran mandiri, itu evaluasi dan refleksinya dari diri kita sendiri. Oke? Next slide selanjutnya itu manfaat pembelajaran mandiri. Ini sebagai salah satu strategi pembelajaran tentu ada manfaatnya. Apa sih manfaat dari pembelajaran mandiri itu? Pembelajaran mandiri memberikan manfaat pada peserta didik, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Jadi dengan adanya pembelajaran mandiri ini ada tanggung jawab bagi peserta didik untuk belajar sendiri dan
mempersiapkan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Ya, kita kan namanya manusia ya, semua teman-teman ya, jadi harus melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ini pembelajaran mandiri ini sebagai persiapan untuk teman-teman semua untuk belajar sepanjang hayat. Ya, contoh aktivitasnya itu ya bisa kita lihat di keseharian kita, membaca modul. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan modul di internet, lakukan pembelajaran mandiri. Itu salah satu strategi pembelajaran, disebut pembelajaran mandiri. Contohnya lainnya itu belajar melalui video tutorial. Teman-teman kan semua sudah banyak YouTube ya, banyak bertanya kan membuka YouTube. Jadi buka YouTube, buka tutorial, dan melakukan pembelajaran mandiri. Itu salah satu sebagai strategi pembelajaran mandiri. Oke teman-teman, paham semua ya pembelajaran mandiri ya? Oke, strategi selanjutnya itu strategi pembelajaran berbasis masalah. Apa sih itu teman-teman strategi pembelajaran berbasis masalah? Teman-teman yang banyak masalahnya lagi tahu ini, selalu belajar dari masalah. Tapi kita definisikan dulu secara runut ya bagaimana pembelajaran berbasis masalah. Ya, kita lihat semua teman-teman, pengertian dari pembelajaran berbasis masalah itu biasa kalau teman-teman istilah problem based learning, yaitu strategi pembelajaran yang dimulai dari penyajian masalah nyata. Jadi ada masalah nyata ini yang disajikan dulu, kemudian mahasiswa membangun, mengkonstruk pengetahuan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut dan fokus pada kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif teman-teman. Apa karakteristiknya pembelajaran berbasis masalah? Ya, ada masalah, itu karakteristiknya, ada masalah yang sebagai pemicu. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerja sama tim dan tanggung jawab individu, itu yang sebagai karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Ya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah itu, kelebihannya mungkin meningkatkan daya analisis teman-teman. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lebih lama karena kesulitan dalam bimbingan. Kemudian kita masuk ke contoh pembelajaran berbasis masalah ya teman-teman. Contoh pembelajaran berbasis masalah. Teman-teman kan jurusan teknik sipil ya, ini mata kuliah strategi pembelajaran teknik bangunan. Kita coba melihat contoh pembelajaran berbasis masalah dari studi kasus drainase lingkungan pemukiman yang bermasalah. Apa masalahnya ada drainase lingkungan pemukiman yang bermasalah? Ya, itu pembelajarannya itu tugasnya siswa itu untuk menganalisis penyebab, mencari data dan merancang solusi. Ya, outputnya itu laporan teknis dan presentasi solusi berbasis data lapangan. Itu salah satu contoh pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan di lingkup pendidikan teknik bangunan. 6 macam-macam strategi pembelajaran tadi saya sudah jelaskan, ada 6. Oke, saya ingin melihat bagaimana fokus teman-teman. Apakah masih ingat apa kelebihan pembelajaran berbasis masalah yang saya jelaskan tadi? Ada yang bisa memberikan? Coba siapa ya? Saya tunjuk saja ya. Coba Alex, apa kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah? Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya kelebihannya itu strategi berbasis masalah bikin kita lebih aktif berpikir dan tidak cuma menerima materi saja, jadi lebih paham juga supaya kita bisa mencari sendiri jawabannya. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Lex, itu tadi kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah yang dipaparkan oleh teman kita, Alex. Mungkin untuk kekurangannya ada yang bisa? Baik Pak, kekurangannya mungkin di waktu Pak, karena ada beberapa kita mungkin akan butuh waktu lama untuk memahami masalahnya, apalagi hal-hal yang kompleks dan itu akan banyak memerlukan waktu, dan tidak semua materi akan cocok dengan pembelajaran berbasis masalah ini. Oke, itu tadi ya semua ya dijelaskan oleh Agung apa kekurangan dari pembelajaran berbasis masalah. Mungkin bisa disimpulkan oleh siapa ya yang bikin kesimpulan ya. Kami coba simpulkan apa kelebihan dan kekurangannya. Kalau menurut saya kelebihannya ya, itu melatih mandiri siswa. Terus ada melatih juga kerja sama tim. Nah, kekurangannya yaitu kalau siswa tidak aktif, mereka akan stuck di dalam masalahnya sehingga mereka tidak bisa memecahkan masalah tersebut. Itu dari saya Pak. Ya, makasih Tami sudah menyimpulkan ke teman-temannya tadi apa itu
kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis masalah. Baik semua, tadi sudah dibahas semua, ada 6 mengenai strategi pembelajaran ini. Semoga teman-teman semua paham apa yang dijelaskan sebagai untuk melihat bagaimana capaian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdiskusi. Apa sih strategi pembelajaran yang pas untuk digunakan pada pembelajaran di SMK? Mungkin Arya bisa membantu menjelaskan materi apa yang pembelajaran yang cocok untuk di SMK, strategi yang dilakukan di SMK. Terima kasih Pak. Menurut saya strategi yang cocok untuk SMK itu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Karena menurut saya siswa SMK itu lebih banyak praktiknya, terutama untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Terima kasih Arya. Itu tadi teman-teman ya, mungkin Arya mengatakan tadi bahwa pembelajaran berbasis masalah cocok digunakan untuk pembelajaran di SMK ya. Saya yakin teman-teman juga banyak mempunyai pendapat lain yang mana pembelajaran yang cocok. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya pembelajaran yang cocok nantinya ketika teman-teman melakukan pembelajaran di SMK. Ada 6 tadi yang saya jelaskan, semoga tidak dilupa semua ya, sebagai oleh-oleh di rumah lah buat teman-teman agar tidak melupakan materi-materi yang saya jelaskan tadi. Saya harapkan teman-teman, ini sebagai tugas ya, saya harapkan teman-teman untuk membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan strategi-strategi yang 6 tadi ini. Jadi masing-masing orang itu membuat 2 rancangan pembelajaran. Dia memilih strategi mana yang ingin dia lakukan untuk melakukan pembelajaran di SMK dan membuat rancangannya. Jadi itu kita bahas bersama, rancangan teman-teman kita bahas bersama minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video saya sebagai unjuk kerja dosen bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.